knalpot digeber di telinga. Ya pendapat saya tidak apa-apa kalau orangnya tidak bisa mendengar. Hello people of YouTube, jadi balik lagi sama Bram Novendra di sini tentunya, dan hari ini kita bakal bahas pendapat gue tentang hal-hal yang sudah kalian tulis via Instagram story tepatnya, karena gue waktu itu sempat bikin kayak questions gitu, pendapat gue tentang ya apapun itu yang kalian tanyakan ya. Jadi nggak usah basa-basi, langsung aja gas. Pertanyaan yang pertama, gue bikin questionsnya kebetulan pas kejadian yang di Lembang kemarin ya. Jadi bagi yang belum tahu, jadi ada razia knalpot di daerah Lembang, dan razianya tuh sangat-sangat brutal, barbar karena knalpot tuh sampai digetok-getokin, sampai penyok segala macam. Jadi mungkin banyak banget yang nanya pendapat gue tentang polisi. Ya bukan polisi sih, menurut gue emang itu polisi, cuma oknum yang melakukan hal tersebut, peraturan yang ada di Indonesia, peraturan tentang knalpot racing dan semacamnya. Jadi pandangan gue terhadap kejadian yang kemarin di Lembang, kalau ngomongin knalpot itu menurut gue dari dulu sampai sekarang ini, sampai saat ini, saat video ini dibikin ya masih abu-abu gitu. Karena menurut gue pribadi itu tuh adalah dua sisi yang berbeda, yang punya sisi positifnya masing-masing dan agak susah buat ketemu. Jadi itu kayak area abu-abu. Yang gue maksud adalah dua sisi itu, yang pertama mungkin satu sisi yang orang yang merasa terganggu dengan suara bisingnya knalpot gitu ya. Satu lagi orang yang pakai knalpot racing. Mungkin di satu sisi orang ini merasa terganggu, cuma orang yang memakai knalpot racing juga ingin menyelamatkan nyawanya kalau dia dalam berkecepatan tinggi. Kalau berkendara dalam kecepatan tinggi dan nggak ada suaranya, otomatis orang yang di depan kita nggak bakal terlalu notice dengan apa yang datang gitu. Gue pernah mengalami dua hal tersebut. Jadi dua halnya tuh maksudnya ya, gue pernah mencoba ngebut dan orang nggak notice, dan satu lagi ya gue lagi pelan, orang lain ngebut, gue juga nggak notice gitu karena nggak ada suaranya kan. Itu maksud gue apa ya, simpel lagi nih. Jadi itu dua hal yang menurut gue agak susah ditemukan karena bakal begini terus. Jadi pendapat gue ya, oknum yang melakukan hal tersebut, yang getok-getok knalpotnya memang salah, pasti ada cara yang lebih baik. Dan di satu sisi ya bagi pengendara juga tahu diri lah, kalau misalkan di daerah-daerah yang rame pemukiman nggak usah terlalu geber-geber. Jadi solusi dari gua bagi pengendaranya ya pakai knalpot yang sewajarnya aja, dan kalau untuk warganya lebih belajar memahami kenapa dia pakai knalpot racing. Itu aja sih. Wah, ini menarik. Bang, pendapat lu tentang orang yang ngerokok sambil nyetir. Ada juga sekalian deh yang nanya pendapat lu tentang orang yang ngerokok di atas motor. Pertama kita bahas yang sambil nyetir dulu. Yang sambil nyetir gue pun dulu pernah melakukannya ya, agak berdosa mungkin. Tapi kalau gue pribadi, jadi ini jujur, ini beneran, gue kalau ngerokok di mobil, gue udah siapin kayak bandulan atau aqua gelas gitu, terus gue isi air segini lah, itu buat asbak gitu loh. Kalau atau enggak ya sekalian asbak langsung sih. Ya gue nggak membenarkan hal tersebut, cuma menurut gue itu lebih baik dibandingkan gue buang abunya keluar karena bisa kena mata segala macam. Tapi sekali lagi gue tidak membenarkan, cuma nggak ada salahnya buat hal menjadi tidak lebih buruk gitu kan. Dan kalau di atas motor gue udah nggak paham lagi sih gimana cara mengurangi hal tersebut ya. Menurut gue solusi dari masalah tersebut atau pendapat gue terhadap masalah tersebut ya, kalau bisa jangan ngerokok. Kalau emang kalian nggak tahan banget, cari alternatif lain kayak makan permen mungkin. Jadi itu solusi dari masalah yang ada. Kayaknya dari tadi yang kalian tanyain tuh masalah-masalah semua ke gue ya. Oke lah, next. Nih dari teman gue. Motoran zaman now udah enak liatnya. Drama-dramanya. Ya jangan dilihat is. Gak usah dilihat udah. Tapi emang iya sih, gue pribadi maksudnya kalau gue ngelihat media sosial ya, maksud gue banyak yang bilang
motoran zaman sekarang tuh udah nggak kayak dulu. Motoran zaman sekarang, San Mori tuh udah nggak kayak dulu. Menurut gua ya, San Mori, motoran segala macam ya dari dulu sama-sama aja, gitu-gitu aja. Yang bikin beda adalah platformnya, yaitu media sosial. Jadi ya banyak orang yang mengeluh kayak motoran zaman now udah beda segala macam ya. Itu sebenarnya banyak faktor dan terutama media sosial sih. Kayak gue juga, karena gue motovlog jadi pasti banyak yang ngikutin. Elah pedean banget anjing. Dah ganteng dong jemput cewek depan gang. Ben please lah, orang yang ngomong ini tuh udah nikah. Anda kapan? Pendapat lu tentang, ini agak gak nyambung sih tapi gue jawab aja. Leo Liam suruh beli RSV4 bang. Yang nanya Sultan lagi kan. Iya mas, nanti gue suruh mas. Wah ini dari salah satu follower gue yang waktu itu sempat ketemu di Bali. Waktu gue ke Bali dia nyempetin waktu nyamperin gue. Jadi appreciate, thanks sudah nyamperin waktu itu. Thank you, mantap. William_Firdaus. Cita-cita yang belum abang tercapai di tahun 2020 kemarin. Cita-cita, menarik ya. Cita-cita gue sebenarnya karena gue ini background story ya bagi yang belum tahu. Gue ini kan atlet ice hockey. Mungkin banyak dari kalian juga yang belum tahu tentang olahraga ini. Jadi ya cita-cita gue sebenarnya membawa ice hockey di Indonesia terutama jadi lebih maju sih, lebih berkembang dan lebih mantep kan. Jadi sebenarnya di 2020 tuh banyak event yang terbengkalai atau tertunda atau terpospon karena pandemi corona ini. Dan ya jadi gue mau gak mau kayaknya semua harus restart dari awal lagi. Dan ya itu menurut gue salah satu cita-cita yang belum tercapai, yaitu ya membawa Indonesia jadi ya minimal jadi yang terbaik di Asia Tenggara lah. Ya emang gak gue doang, cuma itu salah satu cita-cita gue gitu. Thanks William udah nanya. Ditunggu nanti kalau gue main ke Bali lagi. Ice hockey di Indonesia. Jadi kenapa gue ambil pertanyaan ini, karena ada beberapa orang yang bertanya juga, gue juga bingung. Ya melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya ya. Pendapat gue di ice hockey di Indonesia, gue agak kesal, agak kecewa, tapi bukan sama ice hockey-nya, sama kondisi yang ada. Maksudnya dari 2017 sampai 2019 itu menurut gue ada perkembangan yang cukup baik di ice hockey, di mana mulai banyak yang tertarik akan olahraga ini, mulai banyak masa yang pengen cobain segala macem. Dan tiba-tiba ya pandemi gitu. Jadi gue ada beberapa orang yang mulai hilang gitu. Jadi pendapat gue ya, gue agak kesal, agak kecewa, tapi gue tetap berjuang. Dan kalau misalkan ada yang pengen ikut ice hockey, kalian bisa hubungi gue nanti gue arahin jalurnya, gampang. Bisnis apa yang gak ribet, gak banyak butuh modalnya? Jujur kalau lu tanya gue bukan pembisnis yang sukses, gue juga masih belajar. Tapi kalau misalkan yang gak banyak modalnya, menurut gue pribadi bisa apa aja asal sistemnya pre-order. Dengan pre-order pasti duit masuk duluan dan kalian bisa bikin barangnya, jadi kalian gak butuh modal sama sekali bahkan untuk menjadikan bisnis tersebut jalan gitu. Ya itu menurut pandangan gue aja sih. Ya cuma hal itu tidak semudah yang dikatakan, jadi gue juga gak bisa ngomong. Cuma kalau emang lu nanya yang gak banyak butuh modal, ya pre-order sih. Setahu gue sih gitu. Gue kalau nanya orang juga mereka jawabnya gitu soalnya. So far menurut gue video ceritain dong kali ini mungkin lebih banyak ngebahas tentang kejadian di Lembang kemarin ya. Cuma gak apa-apa. Jadi kalian tahu pendapat gue tentang itu. Gue jujur sebenarnya kalau ngomongin motoran pasti ada masa bosennya, ada pengen cari kesibukan lain, tapi ya kalian selalu hadir di sini untukku. Jadi saya pasti akan terus bikin video yang bermanfaat maupun tidak. Knalpot digeber di telinga. Ya pendapat saya tidak apa-apa kalau orangnya tidak bisa mendengar. Jadi sekian dulu mungkin ya videonya. Ditunggu video-video menarik berikutnya, pasti akan gue sajikan untuk kalian. Sebenarnya jujur gue lebih suka ngobrol-ngobrol gini sih, karena kita berinteraksi gitu ya. Tapi
Ya pasti kalian sukanya ngelihat motor. Ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Cuma ada satu saat kalau gue bosan ya gue akhirnya bikin video seperti ini. Jadi thank you yang udah support gue, thank you yang udah nonton. Jangan lupa tidur karena udah malam. Jangan lupa tidur, nanti ngantuk. Dah. And you say